Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan membuat atau memasak dendeng basah balado ya teman-teman ya. Dendeng basah balado ini rasanya enak banget, pedes, gurih, dan nikmat banget pastinya apalagi dinikmati bersama nasi putih yang masih hangat. Pastinya ini membuat selera makan semakin bertambah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana proses pembuatan dendeng basah balado ini, simak terus ya videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini udah saya siapkan 400 gram daging sapi. Untuk daging sapinya sebelum dimasak kita potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk kali ini daging sapinya saya potong kecil-kecil dengan ketebalan sekitar 1 cm. Di sini saya potong kecil-kecil supaya nanti saat direbus daging sapinya ini lebih cepat empuk ya teman-teman ya. Tapi disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Jika ingin memotongnya tebal-tebal juga nggak apa-apa ya. Kalau emang dagingnya itu dirasa sapinya masih muda, biasanya direbusnya itu lebih cepat empuk ya. Tapi kalau takut daging sapinya ini menggunakan sapi yang udah tua kan biasanya ini rada keras, rada alot ya. Jadi untuk ngerebusnya ini lebih lama. Jadi di sini saya potong untuk daging sapinya kecil-kecil aja dengan ketebalan 1 cm. Setelah daging sapinya udah selesai kita potong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu, kita buat untuk bumbu marinasinya ya. Selanjutnya akan saya haluskan 6 siung bawang putih. Ini nanti digunakan sebagai bumbu marinasinya ya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong tadi ya teman-teman ya. Pastikan daging sapinya udah dicuci bersih ya. Selanjutnya kita masukkan juga bawang putih yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya kita aduk-aduk ya, kita campur daging sapi dengan bawang putih, garam dan juga lada bubuknya. Kita aduk-aduk menggunakan tangan saja seperti ini ya teman-teman ya. Pastikan juga tangannya benar-benar bersih ya sebelum kita mengaduk dagingnya dengan bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk ya teman-teman ya, kita remes-remes seperti ini, remes-remes pelan aja hingga daging sapinya ini benar-benar tercampur dengan bumbu marinasinya. Setelah daging sapinya sudah benar-benar tercampur dengan bumbu marinasinya, selanjutnya kita biarkan dulu ya, kita marinasi dulu daging sapinya selama 15 menit. Sambil menunggu daging sapinya dimarinasi, sekarang kita akan tumbuk kasar dulu 50 gram bawang merah dengan 100 gram cabai merah ya teman-teman ya. Boleh juga dicampur cabai rawit jika teman-teman suka pedas. Kita tumbuk kasar dulu untuk bawang merahnya ya teman-teman ya. Jika teman-teman mau untuk bawang merahnya ini juga bisa direbus sebentar ya teman-teman ya, baru ditumbuk kasar. Tapi kali ini saya tidak rebus dulu untuk bawang merahnya, langsung saja saya tumbuk-tumbuk kasar menggunakan cobek seperti ini ya teman-teman ya. Kita tumbuk hingga seperti ini aja ya teman-teman ya, kita tumbuk kasar saja untuk bawang merahnya. Selanjutnya kita pindahkan dulu bawang merah yang sudah kita tumbuk kasar. Seperti ini ya, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tumbuk kasar juga untuk 100 gram cabai merahnya ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan cabai merah semuanya. Saya tidak tambahkan cabai rawit ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin rasa dendengnya ini lebih pedas, silakan teman-teman tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera teman-teman ya. Kita tumbuk cabenya hingga seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita tumbuk kasar masih kelihatan biji-bijinya. Selanjutnya ini sudah siap kita gunakan untuk memasak dendengnya nanti. Ini setelah dagingnya sudah dimarinasi selama 15 menit ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan daging yang udah dimarinasi ke dalam wajan. Kemudian kita tambahkan 500 ml air ya. Kemudian kita nyalakan api kompornya.
Lalu kita rebus daging sapinya ini hingga airnya habis ya teman-teman ya. Hingga airnya habis, hingga dagingnya ini nantinya menjadi empuk. Kita rebus sambil kita tutup wajannya ya teman-teman ya, supaya airnya ini cepat mendidih dan dagingnya juga cepat empuk. Dan ini setelah direbus hingga airnya tinggal sedikit ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dulu supaya dagingnya ini bisa matang sempurna. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya nanti tinggal kita rebus kembali hingga airnya ini benar-benar habis dan dagingnya ini benar-benar menjadi empuk. Kita lanjutkan merebus dagingnya, tetap sambil ditutup ya teman-teman ya. Ini setelah direbus hingga airnya benar-benar sudah habis ya teman-teman ya. Kita matikan saja kompornya. Selanjutnya kita angkat dagingnya, kemudian kita tiriskan ya. Kita tiriskan terlebih dahulu untuk daging sapinya sebelum nanti kita goreng ya. Selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak untuk menggoreng daging sapinya ya teman-teman ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan daging sapi yang sudah direbus dan sudah kita tiriskan tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu untuk daging sapinya. Kita gorengnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Takutnya nanti kalau kelamaan gorengnya daging sapinya jadi alot ya teman-teman ya. Nah, kita goreng hingga seperti ini aja, nggak usah lama-lama ya teman-teman ya. Kalau kelamaan nanti takutnya daging sapinya ini jadi alot ya ketika dimasak. Selanjutnya tinggal kita angkat saja daging sapinya, kemudian kita tiriskan. Setelah daging sapinya udah digoreng, selanjutnya kita tiriskan lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita panaskan kembali secukupnya minyak. Ini minyak sisa menggoreng dagingnya tadi ya teman-teman ya. Setelah minyaknya panas, selanjutnya kita tumis bawang merah dan juga cabai merah yang sudah kita tumbuk kasar tadi. Kita tumis dulu bawang dan juga cabenya hingga sedikit layu ya. Kita masak sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman ya untuk cabai merah dan juga bawang merahnya yang sudah kita tumbuk kasar tadi. Setelah bumbunya sudah sedikit layu, selanjutnya kita tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, bisa menggunakan kaldu bubuk rasa sapi ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk kembali, kita masak kembali bumbunya hingga benar-benar mateng ya. Setelah bumbunya sudah benar-benar matang, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 50 ml air ya teman-teman ya. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu bumbunya bersama air yang 50 ml tadi. Kita aduk-aduk dulu bumbunya ini supaya benar-benar tercampur dengan airnya ya. Setelah diaduk-aduk, selanjutnya tinggal kita masukkan daging sapi yang udah digoreng tadi ya teman-teman ya. Kemudian tinggal kita aduk-aduk hingga bumbunya ini benar-benar merata pada daging sapi yang udah digoreng tadi. Setelah bumbunya sudah benar-benar tercampur, sekarang tinggal kita koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang pas di lidah teman-teman, silakan tambahkan bumbunya sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Tapi jika rasanya udah pas, udah oke banget di lidah kita masing-masing, sekarang kita matikan saja api kompornya. Dendeng basah balado sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, dendeng basah balado sudah siap untuk dihidangkan. Ini hasil dari dendeng basah balado ya teman-teman ya. Daging sapi yang direbus kemudian digoreng sebentar lalu dimasak dengan bumbu balado. Ini pastinya enak banget ya teman-teman ya. Ini sensasi pedasnya ini terasa banget. Tapi jika teman-teman suka lebih pedas silahkan ditambahkan untuk takaran cabenya ya teman-teman ya. Atau bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit. Demikian video kali ini dendeng basah balado dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.